Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jamaah pengawasan bulanan Masjid Jami' At-Tamimiyah, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' At-Tamimiyah akhina fillah wal mujahid fisabilih Al-Ustadz Yasin Yusuf bersama jajaran, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Kepala Desa Taman Sari bersama jajaran yang telah mewasilahi saya hadir di sini, mudah-mudahan seluruh aparat desa bersama jajaran juga diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Yang saya hormati seluruh para asatidz wal asatidzah, dulur kuring sadaya yang tidak disebutkan satu persatu namanya dengan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, baik yang dari Tamanggungan Kaler, dari Tamanggungan Kidul, Sanapati, para kanomas, Kebon Kalapa, Sukamana, Panagan, Lebak Pasar, Ciherang, dan seluruh yang mendengarkan di mana saja berada. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh ketua Majlis Ta'lim, ketua DKM Karang Taruna, dan ketua-ketua organisasi kepemudaan, mudah-mudahan juga diberi kemudahan dalam melaksanakan tugasnya dan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama mari kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang tentunya pujian yang kita ucapkan juga harus kita usahakan untuk bisa memberikan manfaat bukan hanya kepada diri kita, tetapi memberikan manfaat dan guna kepada orang lain. Pujian yang dapat memberikan manfaat kepada yang lain, orang maupun makhluk lain, adalah tentunya pujian yang kita baca kemudian kita terapkan dalam kehidupan. Lagi-lagi terus akan saya sampaikan bahwa memuji kepada Allah itu apabila hanya di lisan itu belum bisa memberikan kontribusi baik kepada yang lain, baik itu keluarga, tetangga, masyarakat maupun makhluk-makhluk Allah yang lain. Oleh karena itu kita ambil satu jenis pujian hadis alal hadis, artinya kita berterima kasih kepada makhluk. Itu artinya kita berterima kasih kepada Allah.
kita memuji kepada makhluk artinya kita memuji kepada Allah. Makhluk di sini makhluk hidupkah, makhluk yang tidak hidupkah, benda matikah atau benda hidup? Semua itu hayu kita jadikan media memuji kepada Allah. Karena apapun yang ada di kolong langit ini adalah semuanya adalah Allah yang membuat, Allah yang membikin. Maka ketika Allah membuat sesuatu pasti tidak ada yang sia-sia. Semuanya berguna dan bermanfaat buat kita semua. Oleh karena itu, lanjutkan memuji kepada Allah dalam tatanan praktek kehidupan di antara sesama kita maupun kita dengan benda lain, benda mati. Memuji kepada Allah tentunya kita berterima kasih kepada sesama. Berterima kasih kepada sesama itu menunjukkan kita berterima kasih kepada Allah. Ngahaturkeun nuhun kepada siapapun yang membantu kita kah atau yang tidak membantu, itu artinya kita ngahaturkeun nuhun berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa yang telah menjadikan orang tersebut. Kita berterima kasih terhadap cuaca, artinya kita berterima kasih kepada Allah yang telah mengatur cuaca. Kita berterima kasih kepada makhluk lain, artinya kita berterima kasih kepada Allah yang telah menjadikan makhluk lain. Ini terus saya sampaikan. Kenapa? Karena kalau tidak disampaikan seolah-olah kita sudah bisa memuji ke Allah, ternyata ke makhluk Allah masih mencaci, masih memaki kita. Kalau kita ngomong anjing nggak apa-apa, memang namanya anjing. Ngomong babi nggak apa-apa, itu juga memang namanya babi disebut di kita. Tapi kalau label anjing dan babi buat orang, gitu kan ada tuh yang ceramah ya, hai anjing, hai babi, kan begitu ya. Kan ada yang begitu, masya Allah. Berarti kan ke Allah ngahinana, ya. Katanya keturunan mulia, tapi ternyata seperti itu. Nah ini kan lagi ramai sekarang ya. Lagi rame banget, makanya gampang mengukurnya gitu, menakarnya gampang. Jadi kalau orang ngomong ke orang, hei anjing, hei babi, gitu kan, masya Allah, jelema gitu kan. Berarti itu belum bisa memuji kepada Allah, meskipun udang-udangnya segede pelek bulldozer gitu. Nah ini permasalahan-permasalahan serius di dalam agama kita. Kadang-kadang itu baru bisa diucapkan saja, belum bisa diterapkan. Oleh karena itu saya ajak terus, mari apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, itu jadikan oleh kita media memuji ka Gusti anu Maha Suci, untuk alat sadar diri kita kepada Allah. Yang kedua, kita bersolawat juga salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah ucapan sholawat itu juga seperti ucapan memuji, yaitu setelah kita mengucapkan sholawat, kita harus menerapkan sholawat itu ke dalam kehidupan. Nah ini juga saya ingatkan kepada diri saya dan seluruh jamaah rahimakumullah. Terus kita bersolawat kepada Nabi baik secara lisan maupun secara praktek kehidupan. Bersolawat kepada Kangjeng Rasulullah itu bukan hanya kita orang-orang mukmin, tetapi Allah dan malaikatnya juga bersolawat. Makanya kita mesti kaji ulang pemahaman kita tentang solawat. Salawat itu kan artinya banyak ya, ada magfirah, ya, minta ampunan, ada rahmat dan lain sebagainya. Tapi prinsip buat kita dalam praktek hidup nyata adalah bahwa ketika Allah bersalawat kepada Nabi, artinya Allah tuh percaya.
Allah itu percaya kepada Kangjeng Rasulullah bahwa dia adalah utusannya. Malaikat juga bersolawat ke Rasul, artinya malaikat percaya dengan menyampaikan wahyu, tidak salah. Makanya di framing di dalam Al-Quran ditulis sebagai bingkai kita, sebagai rujukan kita bersolawat. Di dalam Al-Qurannya sering dibaca di dalam khotib-khotib, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat, artinya Allah percaya kepada utusannya Kangjeng Nabi, bahwa dia diutus oleh Allah. Demikian halnya orang mukmin bersolawat. Nah, ketika kita percaya bahwa Nabi utusan Allah seperti Allah percaya kepada utusannya, maka kepercayaan itu harus kita bangun, harus kita pahami. Apa yang dimaksud dengan kepercayaan? Kepercayaan itu bahasa kitanya keimanan gitu. Kepercayaan terjemahnya keyakinan gitu. Keyakinan, kepercayaan, keimanan itu sama ya. Artinya apa? Kita percaya, kita beriman dan kita yakin kepada Nabi. Setelah kita percaya, yaitu dengan tasdikun bil qalbi, takrirun bil lisan, amal bil arkan. Nah, itu bukti kepercayaan kita, bukti keyakinan kita, bukti keimanan kita kepada Kangjeng Nabi adalah tasdikun bil qalbi, menyatakan di dalam hati, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul, baik perintah ataupun larangan. Kemudian kita percaya juga ke Nabi dengan mulut, takrirun bil lisan, kita nyatakan. Bagaimana kita menyatakan dengan mulut? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi, kita yakin bahwa Nabi itu adalah utusan Allah. Nah, ini bukti sholawat kita. Setelah kita tasdikun bil qalbi, yakin hate, takrirun bil lisan, dinyatakan dengan lisan, yaitu dengan ngomong, mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian amalun bil arkan, maka kita praktekkan sholawat itu ke dalam kehidupan. Apa yang kita praktekkan dalam kehidupan seperti yang Nabi sampaikan, wa ma'atakumur rasul fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa oleh Rasul ya kerjakan, ambil, pahami, kerjakan gitu. Dan yang dilarangnya juga ambil, pahami, hindari gitu. Jadi harus paham betul apa yang disampaikan Rasul. Apa yang disampaikan Rasul tentunya buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi yang disampaikan Rasul itu adalah budi pekerti luhur, akhlak mulia, akhlak yang agung. Nah, eta Rasul teh membawa eta membawa misi rahmatan lil alamin teh kusabab akhlak jelma kepada jelma, akhlak jalma kepada makhluk lain itu adalah makarimal akhlak, yaitu dengan sikap, dengan budi pekerti yang baik, yang agung, yang luhur. Kalau orang kepada orang ya udah paham kita bagaimana beretika, berakhlak dengan manusia. Tapi kadang-kadang berakhlak dengan alam kita belum nyambung. Bagaimana berakhlak kepada alam? Jangan berbiasa membuang sampah ke tempat yang tidak dikehendaki, atau buanglah sampah ke tempatnya. Jadi lamun micen runtah kasusukan, model gitulah kira-kira. Micen runtah kasusukan lain kaparuntahan kasusukan, eta hartina orang tidak bersolawat kepada Rasulullah.
tidak memfola akhlaknya, yaitu kita tidak berakhlak kepada alam semesta. Ketika dipicen kasusukan, hiji saurang micen sampah runtah kasusukan 2 celung-celung gitu tah. 2-3 orang bisa mampet susukannya. Gara-gara susukan mampet, air tergenang. Gara-gara cai tergenang, eta bisa ya jentik nyamuk. Gara-gara ya jentik nyamuk atau jadi nyamuk merenang, jadi rengit, akhirnya menjadi wabah DBD. Nah, seorang 2 orang yang tidak berakhlak kepada alam, musibah itu kena semuanya. Tuh. Baik yang mengerjakannya, membuang sampah, ataupun orang lain yang tidak berbuat sama sekali membuang sampah, akhirnya kena juga musibah. Maka berakhlak itu adalah wujud dari kita yakin, kita percaya, kita beriman kepada Rasul, maka ikuti akhlak yang baik itu kepada alam, diantaranya yaitu jangan membuang sampah sembarangan, kira-kira gitu. Di urang mah gampang ya, nabun teh mirun gampang ya. Tapi kalau di kota-kota ya susah buang sampah itu. Akhirnya mau ke pasar lung we ka naon ke susukan, ke kali. Pak subuh-subuh tuh yang suka belanja tuh lung gitu. Atau ya orang lain dialungkan ke itu. Dulu ada buang sampah itu kena 500.000 ya. Sekarang nggak jalan lagi tuh itunya. Apa namanya, dendanya. Jadi coba terus kita pakai agama di dalam kehidupan dengan cara bersolawat, artinya kita melestarikan alam, berakhlakul karimah kepada alam semesta, yaitu diantaranya kesusukan jangan dibuat mampet, kira-kira gitu gampangnya. Nah, ketika kita memperbaiki irigasi, ketika kita bergotong royong, ketika kita memperbaiki saluran-saluran air, nah itu artinya apa? Kita berakhlakul karimah kepada alam semesta. Kita merek diupahan apa hente ketika ngelihat susukan rusak ya wayahna gitu, karena ada di sekitar kita. Nah itulah amal kita. Dan ketika kita bersikap seperti itu dipastikan Allah tidak akan lupa, karena Allah tidak pernah lupa kepada makhluknya. Allah tidak tidur, jadi apapun yang kita perbuat, kebaikan-kebaikan pasti akan berimbas kebaikan itu kepada kita semua, terutama yang membuat kebaikan itu. Man amila sholihan falinafsihi, eta landasana, waman asa fa'alaiha. Sing saha jalma anu berbuat saleh ya buat dirinya, demikian halnya yang berbuat buruk buat dirinya juga. Maka ayo lomba-lomba berbuat baik untuk diri kita. Nah ini berbuat baik itu artinya apa? Kita yakin kepada yang diperintahkan Kangjeng Rasul untuk berakhlakul karimah kepada alam. Bukan hanya kepada alam, juga berakhlakul karimah, berbudi pekerti, beretika, punya akhlak yang baik, sikap-sikap yang baik kepada binatang, sama aja kepada binatang. Jadi binatang itu kalau kita piara ya cukupi makanannya gitu. Ada yang miara manuk, umpamanya cukupi kebutuhannya. Yang pakai pur umpamanya, terus kasih vitamin, itu ada kecil tuh vitamin segede jempol lah kira-kira, itu 12.000, itu di situ sudah ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, B kompleks, B12, itu ada dosisnya. Ditetesin ke mangkok cai nginum. Nah itu artinya apa? Kita beretika kepada binatang yang dipiara. Ini memiara kadang-kadang teka urusnya. Ya, kita kadang-kadang gitu. Jadi itulah diantara akhlak yang harus kita pahami dari bersolawat itu, prakteknya gitu. Kalau miara burung, umpamanya miara hayam, miara naon saja binatang-binatang yang butuh makan.
atau miara kembang eta ya wajib nyiram urang karena kembang itu butuh minum air, maka orang harus menyiramnya. Itu jangan sampai dia mati kering karena kita piara di pot akhirnya tidak disiram. Nah itu artinya kita tidak beretika, tidak berakhlak kepada alam, kepada tumbuhan, kepada binatang gitu. Nah ini bersolawat seperti itu memang apa ya, mungkin nggak banyak disampaikan ya, karena tidak dihubungkan dengan makna sholawat itu dan misi-misi Nabi ke dalam kehidupan, sehingga seolah-olah bersolawat itu tidak ada kaitan dengan membuang sampah, padahal sholawat itu adalah ada kaitan dengan membuang sampah, yaitu berakhlak karimah, etika yang baik kepada alam semesta, jangan membuang sampah sembarangan. Harus ada hubungan. Sehingga bersolawat kepada Kangjeng Rasul bukan hanya diucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, diwiridkan saputing sekian ribu, tetapi dijawantahkan juga, diamalkan. Nah, dua sisi solawat dan memuji itu adalah praktek kita bagaimana berakhlak secara utuh, secara total, baik kepada Allah, baik kepada makhluk Allah. Maka dua sisi memuji kepada Allah melalui makhluk khususnya, yaitu hadis alal hadis dan bersolawat, ini adalah harapan besar kita ketika melakukan itu mati dalam keadaan husnul khotimah itu. Karena apalah artinya kalau apa yang kita kerjakan hari ini tidak membawa dampak positif ke dalam hati kita, ke dalam sikap kita. Maka agama bukan retorika, tapi agama setelah kita pahami, kalau perlu disampaikan seperti ini sampaikan, dan perlu diamalkan. Ini yang harus terus kita kaji ulang kembali, terus kita tafakuri bahwa agama itu bukan hanya slogan, bukan hanya ucapan, bukan hanya retorika, bukan hanya qola wakila, tetapi apa yang kita pahami harus diamalkan. Dan siapapun orang yang memahami agama kemudian diamalkan, maka dijamin orang seperti itu akan mendapat ilmu, akan meraih pengetahuan yang dia tadinya tidak tahu. Jadi itu jalma bisa pinter, bisa mendapatkan ilham, futuh, bisa mendapatkan maunah. Ini adalah jaminan dari Nabi. Siapa orang yang mengamalkan ilmu yang ia pahami, akan diwariskan kepadanya ilmu yang dia tidak tahu tadinya. Man amila bima alima aurathahullahu ilma malam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan ilmu yang sudah ia pahami, sudah ia ketahui, diamalkan dalam kehidupan, maka akan diwariskan kepadanya ilmu yang dia tidak tahu. Kalau udah seusia gini, mondok udah nggak keburu ya. Mang Aceh udah nggak keburu mondoknya. Nggak kaburu, karena kita sudah punya tanggung jawab semua. Jadi sudah sulit mesantren itu, tanggung jawab di dapur, di rumah dan sebagainya. Oleh karena itu tinggal satu yang kita bisa amalkan, ilmu, bisa pinter gitu, bisa cerdas. Itu man amila bima alima akan mendapatkan warisan dari Allah, ilmu yang dia tidak tahu tadinya. Nah ini bukan omong kosong gitu, bukan omong kosong. Makanya ketika kita berbicara harus kita juga mengamalkan, karena pembicaraan yang tidak ada pengamalan itu buruk di sisi Allah. Mana saya ngomong terus kuring tengamalkan, eta nomor hiji asup neraka, nauzubillah. Mengerikan ya, mengerikan. Apalagi ceramah cuman buat nyari duit, nyari popularitas, nggak nomor hiji teman. Nomor hiji enakan tukang dagang, aman-aman aja ya, kecuali nimbangnya nggak jelas ya gitu.
Tapi kalau penceramah itu kalau nggak tahu apa yang diceramahin diamalin dalam hidupnya, itu luar biasa, buruk, sangat buruk. Ai buruk teh berarti asup ke surga apa ke neraka kira-kira? Menyeburuk asup ke surga nggak mungkin ya, pasti ke neraka. Ini yang kadang-kadang kurang disadari oleh kita. Jadi oleh kebanyakan orang yang berbicara itu berbicara harus berdasarkan pengalaman, pengamalan. Usahakan terus harus berdasarkan pengalaman. Karena premnya, bingkainya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la ta'malun. An taqulu ma la taf'alun. Jadi sing saha jalma anu ngamalkeun, anu berbicara sesuatu tidak berdasarkan pengalaman, tidak berdasarkan pengamalan sama, itu adalah buruk di sisi Allah. Luar biasa ya. Makanya ketika orang berbicara berdasarkan pengalaman itu pasti beda dengan yang tidak mengalami. Orang yang berbicara berdasarkan kitab saja, teks saja, itu pasti berbeda dengan orang yang mengamalkan. Contoh, ayah insinyur, keluaran insinyur tidak pernah praktek, insinyur mesin umpamanya. Tidak pernah praktek mobil umpamanya atau motor, tapi dia tahu sebutan ini semua, tahu teori-teorinya. Pas tah buka motor we, coba motor paeh tah ngairukeun, belum tentu bisanya. Karena tahu teori saja, tidak praktek tuh. Tapi ngomong nama lancar karena nggak apal sebutan-sebutan dan istilahnya. Tapi orang yang di bengkel ya, yang biasa membuka tiap hari motor atau mobil, teu kudu make buku nanaonnya, dengan pengalamannya dia bisa berbicara lancar. Nah, yang satu lancar berdasarkan pengalaman, yang satu lancar berdasarkan teori. Nu bener nu mana ta? Pengalaman. Jadi anu nyahok berdasarkan teori berarti bohong itu ya. Bohong. Coba nusuk bisa montir saya di dia, pasti gampang. Saya kuringnya lamun aya kadang-kadang kurang enak ya kendaraan eta ka bengkel eta. Hirupkeun gasna cenah. Injak nu kenceng. Bun. Dicolek ku nyana jubur eta tah. Naon ngaranna? Knalpot. Wah, ininya buka itunya gitu. Buka sebelah. Pak Ustad, ininya buka sebelah cenah. Kenapa, Pak? Ini naik olinya. Dicium ku nyana, dijeuleuh haseupna, geus kanyahoan mesin rusak naon tah, luar biasa eta. Itu karena pengalaman gitu. Nah, eta hiji. Jadi kita tuh harus berpengalaman gitu. Harus make maksudnya gitu, karena bukan teori saja. Gampang ininya apa namanya, bapak ibu tukang dagang di pasar, terus ayah hiji jalma ahli